Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah 3 hal yang menemani di alam kubur. Sepanjang apapun umur kita, setiap orang tetap akan berhenti pada suatu waktu di mana saja. Masa kematian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukannya sedemikian rupa. Pada waktu itu datang, semua orang yang kita kenal dan semua harta yang kita punya tidak akan bisa menemani kita di alam kubur. Hanya ada 3 hal yang menemani di alam kubur. Kemudian apa saja 3 hal yang menemani di alam kubur? Keluarga, kerabat, dan teman hanya akan mengantarkan mayat sampai ke kubur. Saat mayat sudah masuk ke dalam kubur, maka hanya 3 hal yang menemani di alam kubur. 3 hal ini adalah amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Semua ini berjalan lurus dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Yang pertama adalah amal jariah. Amal jariah adalah perbuatan kebajikan yang kita lakukan selama kita hidup. Tidak peduli apakah perbuatan kita dilihat oleh orang lain atau tidak. Jika kita melakukan semuanya atas dasar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbuatan-perbuatan tersebut menjadi pahala yang akan selalu ada dan menyertai kita hingga ke alam kubur. Amal jariah yang dimiliki seseorang berguna untuk melipat gandakan pahala serta menghapus kesalahan dan dosa. Melipat gandakan pahala yang dimaksudkan tertulis dalam Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Lalu menghapus kesalahan dan dosa yang dimaksudkan tertulis dalam Al-Quran ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Apa yang kamu kerjakan, yaitu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Kemudian yang kedua, yang menemani di kubur kita, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu bermanfaat adalah ilmu yang bermanfaat untuk membantu mengarahkan orang lain kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan yang mengarahkan orang kepada kefasikan. Ilmu yang bermanfaat bagi orang lain tidak hanya ilmu yang bersangkutan dengan agama, melainkan juga ilmu lainnya yang mendorong seseorang untuk bertakwa kepada Tuhan. Misalnya prinsip-prinsip hidup, nasihat, dan bantuan yang kita berikan saat ada kesusahan. Mungkin perbuatan ini terkesan tidak spiritual, tetapi orang yang menerima berkat dan kita akan memanjatkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Orang tersebut kembali lagi mencari Tuhan karena semua kebaikan yang telah diterimanya. Kemudian yang ketiga, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan. Jika kalian dikaruniai anak, kalian pasti akan berusaha untuk memberikan semua
yang kalian bisa berikan untuk membesarkan anak kalian dengan baik dan soleh, jika didikan yang kalian dan pasangan berikan membantu mereka menjadi orang yang baik dan berguna. Selain itu, didikan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang tua mengajarkan kepada mereka untuk bertakwa hanya kepada Tuhan saja. Jika didikan orang tua berhasil, niscaya nama kalian sebagai orang tua akan selalu disebut dalam doa anak kalian. Doa dari anak kalianlah yang akan terus menemani kalian di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti mayit ke kuburnya ada 3, lalu 2 kembali, dan yang tinggal bersamanya hanya 1. Yang mengikutinya adalah keluarganya, hartanya dan amalnya. Lalu kembali keluarga dan hartanya, dan yang tinggal hanya amalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tatkala hamba yang beriman berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di kubur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hambaku benar, hamparkan untuknya kasur dan surga, pakaikan untuknya pakaian dari surga, dan bukakan untuknya pintu ke surga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka ketentraman dan harumnya surga datang kepadanya, dan diluaskan kuburnya seluas pandangan matanya. Lalu datang kepadanya seseorang yang indah wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum aromanya, seraya berkata, "Bergembiralah dengan nikmat yang menyenangkanmu. Inilah hari-hari yang telah dijanjikan kepadamu." Dia menjawab, "Siapa Anda? Wajahmu datang dengan kebaikan." Orang itu menjawab, "Aku adalah amal solehmu." Dia pun berkata, "Wahai Robku, segerakanlah kiamat, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku." Hadis riwayat Abu Daud. Lalu bagaimana dengan hamba yang tidak beriman, yang tidak dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir? Rasulullah bersabda, dia dipukul dengan palu besi, maka ia menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk di sekitarnya, selain manusia dan jin. Lalu penyeru dari langit terdengar, "Dia dusta, hamparkan untuknya tikar dari neraka dan bukakan untuknya pintu ke neraka." Maka datanglah kepadanya panas neraka dan racun-racunnya. Dan kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Lalu datang kepadanya seseorang yang buruk wajahnya, jelek pakaiannya, dan busuk aromanya, seraya berkata, "Rasakanlah azab yang menyiksamu, inilah hari yang telah diingatkan kepadamu." Dia berkata, "Siapa Anda?" Wajahmu datang dengan keburukan. Orang itu menjawab, "Aku adalah amal burukmu." Dia pun berdoa, "Wahai Robku, jangan engkau tegakkan kiamat." Hadis riwayat Abu Daud. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Amin.